itu tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk diri kita. Berdasarkan pengalaman pribadi seperti itu, sama sekali tidak memberikan manfaat apapun untuk kita. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, dia memberikan masalah baru, menambahi masalah baru untuk diri kita. Yang namanya, karena kalau kita turuti ya maka kita akan susah. Jadi yang seperti itu, salah satu contohnya yang modelannya seperti itu harus kita rubah. Pokoknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keseharian kehidupan teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang harusnya juga dirubah, yaitu adalah kebiasaan kehidupan keseharian yang suka marah-marah, gampang kesal, suka kesal nggak jelas, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesal, dikit-dikit kecewa, termasuk gampang suuzon, gampang was-was. Itu harus kita rubah. Karena ketika itu terus berlangsung setiap hari, maka kita akan lebih sulit lagi untuk terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, gut anxiety. Itu berdasarkan pengalaman pribadi, dan juga saya menyimak ada mentor yang juga bilang seperti itu, bahwa itu semua masih ada kaitannya dengan gangguan asam lambung. Cuman saya nggak tahu seberapa besar kaitannya, saya nggak tahu persis seberapa besar kaitannya, cuman berdasarkan pengalaman pribadi itu sangat ada kaitannya sekali dengan yang namanya gangguan asam lambung, yaitu suka marah-marah, suka kecewa, suka was-was, gampang kesal, termasuk suudzon. Misal salah satu contohnya keseharian kita, kehidupan keseharian kita yang suka marah-marah nggak jelas, sepele pun marah-marah. Misal kita berjalan lalu kesandung batu, kita terjatuh, kita sudah marah-marah sekali. Itu sudah sangat bisa membuat kita marah-marah, membuat kita kesal nggak jelas. Bahkan yang lebih parah lagi adalah menyalahkan batunya, itu sangat parah. Marah-marah sampai menyalahkan batunya itu sangat parah, dan itu harus kita rubah. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, yang salah adalah kita sendiri. Ngapain nggak hati-hati pada saat jalan? Jadi yang marah-marah seperti itu, marah-marah nggak jelas seperti itu harus kita rubah. Salah satu contohnya lagi, misalnya gini, kita menjemur pakaian, terus diterpa angin, lalu pakaiannya jatuh ke tempat yang kotor. Kita sudah sangat marah sekali, kita sudah sangat kesal sekali, sangat membuat kita kecewa, kesal, marah. Padahal kalau dipikir yang salah adalah diri kita sendiri. Ngapain nggak hati-hati, ngapain nggak kita amanin pada saat kita menjemur pakaian. Jadi yang seperti itu, salah satu contohnya yang modelannya seperti itu harus kita rubah. Pokoknya yang namanya marah-marah itu tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk diri kita. Berdasarkan pengalaman pribadi seperti itu, sama sekali tidak memberikan manfaat apapun untuk kita. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, dia memberikan masalah baru, menambahi masalah baru untuk diri kita. Yang namanya gampang marah, gampang kesal, nggak jelas. Jadi itu harus kita rubah. Termasuk was-was juga seperti itu. Salah satu contohnya, kalau was-was itu lupa mematikan kompor, ataupun lupa mematikan pompa air, ataupun lupa yang lainnya. Contohnya itu, berdasarkan pengalaman pribadi, itu sangat sering menyerang saya yang namanya was-was. Sangat sering menyerang saya was-was. Misal ketika di depan rumah, tahu-tahu saya diserang was-was. Tadi sudah saya matikan belum ya pompa air kolam ikan yang ada di belakang. Pada saat diserang was-was itu, saya langsung lari ke belakang mengecek. Oh, ternyata pompa air sudah saya matikan. Berjalan lagi ke depan, beberapa saat setelah itu diserang lagi yang namanya was-was. Tadi sudah saya matikan belum ya pompa airnya. Saya lari lagi ke belakang sampai 2 kali mengecek lagi, dan sudah dimatikan memang, karena yang awal sudah dimatikan. Cuman saking was-wasnya saya sampai keserang was-was 2 kali. Dan itu kebiasaannya seperti itu harus kita rubah, harus kita stop juga. Karena ketika itu masih berlangsung setiap hari terus menerus dalam kehidupan kita, itu juga ada kaitannya dengan yang namanya lambung. Jadi itu harus kita rubah, harus kita stop. Marah, kecewa, was-was, gampang suudzon harus kita stop, harus kita rubah. Jadi yang mulanya kita gampang marah-marah nggak jelas, suka marah-marah nggak jelas,
Ya mulai sekarang kita ganti, kita rubah. Misal kita berjalan kaki terus kesandung, yang mulanya kita marah-marah, yang mulanya marah muncul duluan, mulai sekarang kita sadari, kita pikir-pikir lagi, oh ternyata saya yang salah, harusnya saya lebih berhati-hati pada saat jalan. Jadi bukan lagi marah yang kita dulukan, bukan lagi marah yang kita keluarkan yang pertama, tapi yang kita lakukan yang pertama adalah kita sadari, kita pikir-pikir lagi, oh iya ternyata saya yang salah. Jadi ketika ada kejadian yang membuat kita marah, bukan lagi marah yang kita munculkan, tapi kita sadari. Dan kita ambil pelajaran tersebut dan besoknya kita terapkan pelajaran tersebut. Jadi bukan lagi kita marah-marah, dikit-dikit marah-marah itu harus kita rubah, itu harus kita kontrol. Jadi kita sadari dulu pelan-pelan, jangan langsung marah yang dimunculkan. Termasuk juga was-was gitu, ketika diserang was-was, tadi sudah saya matikan belum ya kompornya, ataupun sudah saya matikan belum ya pompa airnya, itu kita cuekkan saja. Kita cuekkan saja, jangan lari ke belakang mengecek, karena kalau kita turuti ya maka kita akan susah keluar dari yang namanya was-was. Cuman kita juga nggak boleh sebodoh amat itu, kita juga harus hati-hati, kita juga harus hati-hati banget bahwa memang kita jangan sampai lalai. Ya mungkin kalau keserang was-was sekali mungkin kita bisa menengok sekali, tapi yang kedua yang ketiga kalinya jangan dituruti. Kita pelan-pelan, kita cuek, kita bodoh amat terhadap was-was yang menyerang kita. Jadi mulai sekarang teman-teman para pejuang gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang mungkin sekarang ini kehidupan kesehariannya masih suka seperti itu, suka marah, suka kecewa, suka was-was, suka ngambek, suka kesal nggak jelas, suka suzon. Mulai sekarang yuk kita rubah. Pertanyaannya, apakah merubah itu mudah? Jawabannya nggak mudah. Jawabannya nggak mudah. Memang nggak mudah. Tapi memang kita harus melewati itu. Kita memang harus merubah itu. Nggak mudah, iya memang nggak mudah. Dan juga kenapa nggak mudah ya? Karena memang hadiahnya sangat luar biasa. Hadiahnya apa? Yaitu kehidupan kita yang lebih tenang, kehidupan kita yang lebih membahagiakan, kehidupan kita yang lebih indah. Makanya kita melakukannya sulit. Kalau melakukannya mudah ya mungkin hadiahnya sepele. Tapi ini hadiahnya adalah sangat luar biasa, maka kita memang butuh berjuang untuk melakukan itu. Jadi saya kira itu, semoga teman-teman para pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety segera sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety, dan nggak kambuh-kambuh lagi. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.